Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Roni Waluya selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam Visi Zakat, sebuah program yang akan mengupas lebih jauh tentang arti, makna, dan manfaat dari zakat. Dan jika kita berbicara mengenai zakat, tentu erat kaitannya ataupun hubungannya dengan penghasilan kita. Nah, kalau ngomongin soal penghasilan, tentu kita juga setiap bulannya selalu menghitung-hitung apakah cukup penghasilan kita untuk bulan ini, belum lagi untuk bayar hutang, bayar apalagi bayar zakat yang merupakan kewajiban. Karena kita tahu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam untuk membersihkan jiwa dan mensucikan harta kita. Nah, kalau kita bicara mengenai mengatur keuangan kita, apalagi kita yang sudah berkeluarga, mungkin mengatur keuangan keluarga, kita mungkin perlu saran dari seorang advisor. Untuk itu saya sudah menghadirkan seorang bintang tamu yang cantik, yaitu Islamic Financial Advisor atau juga Financial Planner, Mbak Febiola Arianti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Long time no see kita ya? Iya, selalu ketemu di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik, Mbak. Kita bicara mengenai bagaimana cerdas finansial dengan zakat. Yeah. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh mengenai zakatnya, biar pemirsa juga lebih tahu sebenarnya bagaimana sih mengatur keuangan kita tiap bulannya. Yeah. Artinya dari semua penghasilan kita berapa persen untuk ini, itu, ini dan sebagainya agar cukup nih. Memang dalam mengatur penghasilan kita itu perlu alokasi. Betul. Ya kan? Secara natural kita punya banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Iyalah. Jadi kalau dari penghasilan itu 50-60% itu yang kita pergunakan untuk konsumsi, Kang Roni. 50-60%? Ya. Jadi ya habis tuh pasti dikonsumsi? Ya. Oke. Kemudian kalau untuk cicilan-cicilan hutang, semua hutang nih ya, dari mulai yang kecil sampai yang besar dari itu KPR, mobil, iya, terus semuanya. kartu kredit. Iya. Itu harus dibayar berapa persen dari penghasilan? Maksimal 30% dari penghasilan. Tuh pemirsa, nggak boleh ngutang lebih dari 30% sebulannya. Iya, karena akan mengganggu keseimbangan yang lain itu. 60-30, berarti tinggal 10% lagi dong nih? Iya, tinggal 10% lagi itu yang kita gunakan untuk menabung atau berinvestasi. Termasuk bayar zakat? Termasuk bayar zakat masuk dalam konsumsi. Karena sebenarnya itu pembayaran zakat kan memang ada keleluasaan untuk apakah itu dari pendapatan yang gross ataupun setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan. Jadi udah langsung di depan langsung dikeluarkan. Ada memang yang misalnya baru dapat penghasilan dia langsung potong buat zakat. Betul. Ada juga yang tadi ya potong utang, potong ini itu dari situ baru bayar zakatnya. Baru membayar zakatnya. Oke, kita nanti akan bicara lebih jauh tentang itu. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa 10% itu kita gunakan untuk investasi. Ya, untuk menabung atau investasi berinvestasi. apa sebetulnya? Yang paling artinya gini loh. Jangan investasi tapi nggak taunya bukannya untung malah habis bablas gitu. Nah, sekarang memang banyak sekali yang disebut investasi yang beredar di masyarakat. Kayaknya gampang banget melabel sesuatu itu sebagai investasi. Nah, tapi masyarakat juga perlu waspada akan yang disebut dengan investasi bodong itu, Kang Roni dan juga pemirsa di rumah. Hanya marketing gimmick gitu ya? Iya. Iming-iming. Iming-imingnya. Nah, untuk mengenali apakah investasi ini adalah merupakan investasi yang beneran atau investasi yang bodong. Nah, investasi bodong ini ada ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu dia selalu menjanjikan keuntungan yang sifatnya fantastis. Mau mengiming-imingi mendapatkan bunga yang lebih besar ataupun imbal hasilnya besar sekali. Kemudian yang kedua, supaya masyarakat juga tertarik, itu biasanya caranya sangat amat mudah. Nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet, Cuman gitu ya. Daftar registrasi gitu doang? Langsung bisa dapat keuntungan. Itu harus tanda tanya ya? Harus tanda tanya. Yang ketiga, kadang-kadang objek investasinya nggak jelas. Jadi cuman investasi aja, ditanya lebih lanjut investasinya apa, kadang-kadang kepada calon investor itu nggak dijelaskan dengan baik gitu loh. Roni, dan itu sengaja ya supaya kita juga nggak ngerti. Jadi jualan apa ataupun produknya apa nggak ngerti kita. Nggak ngerti gitu kita. Money game termasuk mungkin di situ. Termasuk, dan kebanyakan itu adalah money game. Artinya uang yang didapatkan, imbal hasil yang didapatkan oleh investor yang pertama, orang yang pertama kali masuk itu didapatkan dari uang yang didapatkan dari yang belakangan masuk. Oh iya, banyak saya banyak sekali banyak dapat juga kan yang seperti broadcast itu. Yang ayo ikutan nanam segini, balik segini, ntar dapat ada kemungkinan begini. Betul. Jualannya apa ya gitu. Nah, kemudian yang satu lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua lembaga itu di Indonesia mempunyai izin untuk mengumpulkan dana dari publik.
Oke. Ya, Ini jadi penting ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi bisa dibubarkan dong kalau gitu. Iya, nggak sembarangan ya bagi suatu lembaga untuk bisa mengumpulkan dana dari publik gitu. Kalau tiba-tiba saya punya ide, ayo bikin arisan berantai misalnya gitu, ntar ditangkap, bisa ditangkap kan? Ya kalau nanti misalnya uangnya dibawa kabur, Nipu kan gitu biasanya kan? nipu. Tapi kan banyak udah sekarang pasti. kita yang nipu-nipu kayak gitu. Pasti kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati Kang Oke. Roni dan juga pemirsa. Jadi tanda-tandanya sudah dijelaskan sama Mbak Ya, Feby apalagi nih kadang-kadang menjelang Idul Fitri atau Lebaran, menjelang tahun baru di mana kebutuhan masyarakat juga banyak, itu biasanya dari bulan-bulan sebelumnya itu sudah banyak iming-iming investasi di mana nanti akan hasilnya langsung diambil pada saat Idul Fitri. Hati-hati daripada sekarang kita investasi nggak jelas, nggak jadi Lebaran juga ya. Lebih baik kita tahan-tahan dulu. Nah, berinvestasilah di lembaga yang memang resmi. Nah, sekarang kan investasi juga ada yang beriming-iming dengan asuransi dan segala macam. Kalau itu nggak apa-apa? Kita harus lihat lagi ya Kang Roni apa produknya, karena sekarang ini banyak sekali dan tadi saya bilang banyak sekali yang melabel dengan mudah sesuatu itu sebagai investasi. Nah tadi yang kita lihat ciri-ciri investasi bodong itu berarti investasi resmi itu juga mempunyai ciri-ciri yang kebalikannya. Jadi kita bisa mengukur returnnya berapa, kemudian jelas siapa penyelenggaranya. Nah mungkin ini bukan pertanyaan terakhir, tapi ini di segmen ini saya akan tanyakan mengenai soal menabung. Kita di 10% tadi menabung kira-kira dari 10%, taruh kata 2,5% untuk zakat. Yang 7,5%-nya investasinya berapa persen, nabungnya berapa persen? Atau kalau kita dikatakan boros itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Nah, sekarang suka banyak kesalahpahaman gitu ya, bahwa ada yang bilang jangan nabung tapi berinvestasi. Memang benar, tapi dalam perencanaan keuangan kita itu kan punya beberapa hal yang perlu kita prioritaskan. Keluarga perlu namanya dana darurat. Dana darurat ini biasanya diletakkan di instrumen yang gampang dijangkau seperti tabungan biasa atau deposito. Nah ini salah satunya yang dimana kita harus menabung. Setelah itu terpenuhi baru kita berinvestasi. Nah investasi ini untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya mau menyekolahkan anak, pengen naik haji, ada plannya dan ada prioritasnya bergantung pada keluarga tersebut prioritasnya ada di mana. Baik. Gitu. Jadi bukan berarti menabung itu artinya kita justru tidak mengeluarkan zakat, kan? Oh itu sih harus, karena itu adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita dan itu wajib dikeluarkan dengan jumlah tertentu, nisab dan haulnya harus jelas dan siapa yang menerimanya juga harus jelas. Baik, menarik sekali. Nisab, haul dan penerimanya harus jelas. Kita akan hadirkan lagi seorang narasumber di acara Visi Zakat setelah yang berikut ini. Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan soal agama, tetapi juga nilai-nilai sosial ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat adalah salah satu rukun Islam untuk membersihkan jiwa dan menyucikan harta. Dengan berzakat, kita memberikan hak kepada mereka yang berhak dan membutuhkan. Zakat wajib dijalankan apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam syariat. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Islam memiliki banyak jalan untuk membantu memajukan umat yang kurang beruntung. Selain zakat, ada juga yang disebut dengan infak dan sedekah serta wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidaklah memberatkan. Al-Quran telah mengatur tata cara pemberian zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Disinilah bukti bahwa Islam telah mengajarkan kecerdasan finansial bagi para pemeluknya. Keempatnya memiliki makna ketaatan pada ajaran agama Islam. Kepedulian sosial menanamkan sikap mulia dan menggerakkan perekonomian. Menabung kebaikan melalui zakat, infak, dan sedekah serta wakaf akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat, dan kalau tadi Anda lihat tayangannya Mbak Feby ya, bagaimana mengatur keuangan. Nah, sekarang tadi harus kita ingetin lagi,
mau bayar zakatnya setelah kita kurang-kurangin atau kapan sebenarnya yang paling pas? Iya, sebenarnya kan dibenarkan oleh ulama untuk 2 pendekatan gitu ya. Pertama membayar dari gross, begitu dapat langsung. Biar nggak lupa kan? Biar nggak lupa. Itu satu kelebihannya, satu misalnya nggak lupa. Yang kedua juga itu bisa diaplikasikan kalau memang punya penghasilannya lapang gitu ya. Karena kita juga tidak menutup mata, pasti banyak kebutuhan. Tapi banyak sekarang yang sudah mengambil pendekatan itu, jadi supaya nggak lupa dan langsung dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam penghasilan kita. Betul. Kita tahu sekarang kan banyak bank-bank syariah. Ya. Saya juga nggak tahu apakah bank syariah itu punya semacam auto debit gitu ya. Kalau kita dapat uang masuk di auto debit 2,5% misalnya gitu, ada nggak ya? Jadi artinya otomatis harta kita udah terbersihkan sebenarnya di situ. Ya, kalau perlu diingat bahwa namanya zakat itu kan ada nisab dan haulnya, ya kan. Kemudian yang biasanya langsung bisa dipotong adalah zakat profesi, itu kan begitu dapat penghasilan langsung bisa langsung dipotong. Nah, kemudian kalau misalnya yang kedua pendekatannya nih, yang mau setelah dikurang-kurangin dulu semuanya, kecil banget dong zakatnya baru berarti. Kemudian dikeluarkan zakatnya, itu juga bisa diaplikasikan sebenarnya dan dibenarkan oleh ulama. Tapi yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita jaga adalah pada saat pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan itu. Itu yang harus kita jaga. Jadi kalau yang pertama setelah dikeluarkan zakatnya, nah kemudian kita alokasikan dengan secara bijaksana. Kalau misalnya pakai pendekatan kedua, pengeluaran-pengeluarannya yang harus diwaspadai supaya berzakatnya pun tetap bisa optimal. Kalau sama Mbak Feby ngobrolnya selalu bijaksana mengatur keuangan. Nah, kalau tadi kita kan biar lebih jelas mengenai aturannya, kemudian bagaimana nisabnya, haulnya, kemudian yang paling pas itu menyalurkannya kemana. Betul. Nah, kita akan hadirkan lagi seorang narasumber, yaitu Direktur Eksekutif Dompet Duafa, Bapak Ahmad Juwaini. Mana nih Pak Ahmadnya ya? Ini dia sudah hadir. Waalaikumsalam. Monggo Pak, silakan Pak. Ya. Aduh, terima kasih sudah hadir di sini Pak. Sama-sama. Kita akan ngobrol nih ya. Tadi sudah ngobrol banyak dengan Mbak Feby bagaimana mengatur keuangan keluarga, karena sesuai dengan topik kita cerdas finansial dengan zakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kita sudah ngobrol mengenai bagaimana ada nisabnya, ada haulnya. Nah, sebenarnya aturannya sebenarnya seperti apa nih Pak? Ya, nisab itu kan batas harta yang terendah yang dikenai zakat. Terendah ya? Iya, terendah, batas minimal. Jadi nilainya yang 2,5% itu? Oh bukan, jadi itu kalau itu tarifnya namanya. Itu tarif. Ini harta yang dimiliki seseorang, kan mungkin jumlah bisa 0, bisa berapapun. Nah, pada batas tertentu, mencapai tertentu baru dikenai zakat. Nah, kalau kurang dari itu tidak kena zakat. Itu sama kayak pajak berarti sebenarnya? Betul. Jadi kalau di pajak itu seperti penghasilan kena pajak gitu, batas penghasilan kena pajak gitu. Berapa batasnya minimalnya? Setaranya yang secara umumnya 85 gram emas. Kalau sekarang ya sekitar mungkin 40-an juta, karena harga emas sekarang tuh 40 juta per apa? Per tahun? Per tahun. 40 juta per bulan. Siapa yang bayar zakat kalau gitu? Jadi kalau yang pakai per bulan itu biasanya digunakan untuk zakat profesi, itu digunakan yang menggunakan standar zakat pertanian yang menggunakan 5 wasak itu. Iya. Kalau dikonversikan ke rupiah ya kurang lebih sekitar 3 juta lah. Per bulan? Per bulan ya. Kalau penghasilan kita sudah 3 juta per bulan untuk profesi ya? Betul. Berarti itu sudah wajib mengeluarkan? Iya, betul. Itu 3 jutanya itu net atau gross masalahnya? Gross, tapi gross dari yang dibawa pulang ya, bukan gross dalam catatan slip gaji. Kan ada slip gaji jumlah tertentu. Cuma kan di kantor suka ada potongan-potongan, udah potong duluan tuh kan. Nah, jadi yang dibawa pulang tetap yang dihitungnya. Gitu. Jadi bukan dari gross semua yang ada di slip gaji itu? Bukan. Gross yang diterima, bukan gross yang take home pay lah, bukan yang tercantum di slip gaji gitu. Itu 2,5%? 2,5%. Oke. Nah, sekarang ada pendapat juga dari beberapa orang teman-teman yang mengatakan bahwa, wah kalau saya sih bayar zakat udah nggak 2,5%. Iya. Kadang-kadang 10%, 20%, itu gimana tuh? Boleh aja. Boleh saja. Kelebihannya dianggaplah sebagai sedekah atau infak gitu. Oh, hitungannya tetap 2,5% untuk zakat, sisanya dianggap infak dan sedekah. Soalnya ada yang berpendapat gini, Pak, kan kita bayar zakat misalnya berapa? 2,5% katanya ya. Itu kan biasanya kita bayar setelah kita dapat uangnya. Betul. Ada lagi yang untuk mengundang uangnya itu, dia bayar zakatnya duluan. Oh gitu. Boleh nggak? Mancing gitu. Mancing. Nah, ada loh pendapat kayak gitu.
Boleh saja sih, tapi sekali lagi secara hukum fikihnya segala sesuatu yang di luar zakat itu akan dikategorikan sebagai sedekah. Kecuali kalau orang itu yang belum tahu ya bahwa tarifnya itu misalnya 2,5%, dia bayar lebih itu boleh karena dia belum tahu gitu. Tapi kalau udah tahu ya berarti kelebihannya berapapun itu sebenarnya adalah sedekah. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya membayar zakat itu kita harus tahu dulu ya. Iya. Yang disebut bayar zakat itu hitungannya per tahun. Ada zakat yang tahunan, ada yang sebenarnya bisa dibayar bulanan. Karena pertanian itu sebenarnya hanya dibayar setiap panen. Jadi panennya macam-macam kan, pertanian itu ada yang 3 bulan sekali panen. Sekarang tuh ada tanaman jagung itu ya, iya, 3 bulan sekali ya. Betul. Bahkan ada yang 40 hari sekarang nih. Tumbuhan yang panennya 40 hari. Jadi tergantung siklus panennya sebenarnya. Jadi tergantung apa dulu yang akan kita bayarnya. Apakah zakat penghasilan per bulan, ya, zakat hasil pertanian, zakat harta. Kalau zakat harta tahunan biasanya. Simpanan soalnya kategori. Zakat apa lagi? Fitrah. Fitrah dibayarkan setiap akhir bulan Ramadan. Sebelum sholat Idul Fitri. Lewat itu sudah sedekah lagi jadinya. Kalau zakat fitrah. Karena ada yang suka lupa. Makanya kalau zakat fitrah, itu kita bayarkan di awal Ramadan boleh? Boleh saja. Jadi bayar di muka ya. Sama dengan tadi dong kalau gitu. Pokoknya saya anggap aja penghasilan per tahun misalnya per bulan misalnya 100 juta. Saya bayar 2,5 jutanya per bulan di depan boleh? Boleh juga. Belum dapat penghasilannya pun. Iya, tapi itu kan nanti tetap harus dihitung di akhir ya, diakumulasikan. Kalau memang pada akhirnya di akhir tahun ternyata dia tidak wajib zakat, ya itu sedekah lagi jadinya sebenarnya gitu. Nah sekarang memberikan zakat, ada orang berpendapat bahwa berikanlah zakat kepada orang-orang yang terdekat dulu. Iya. Apa boleh seperti itu? Iya boleh, sebenarnya boleh saja. Kita memperhatikan orang-orang terdekat kita yang termasuk kategori keluarga misalnya. Ya keluarga itu ada ukurannya kan. Kalau keluarga yang ditanggungan kita tidak boleh dikasih zakat. Ada yang misalnya gini, saya ngasih zakat orang tua, saya zakatin orang tua buat orang tua. Boleh nggak? Boleh. Itu kewajiban. Kewajiban kalau orang tua. Oke, ini sangat menarik obrolannya dan tentunya juga kita akan tanyakan nanti mengenai sebenarnya apa sih bedanya antara zakat, sedekah, infak dan wakaf. Iya. Tapi setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih berbicara mengenai cerdas finansial dengan zakat bersama Bapak Ahmad Juwaini, Direktur Eksekutif Dompet Duafa, dan perencana keuangan yang sangat canggih nih, ya, Mbak Febiola Arianti. Nah, kembali ke Pak Ahmad nih, tadi sebenarnya apa sih bedanya antara zakat, wakaf, infak, sedekah? Ya, jadi yang paling luas tuh sebenarnya istilahnya untuk infak. Infak itu segala pengeluaran kita, itu sebutnya infak. Infak itu pengeluaran yang bersifat untuk sumbangan gitu? Enggak, semua pengeluaran kita, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan bahkan, itu dimasuk infak. Iya, karena dalam Al-Quran itu ada istilah infak fisabilillah, untuk di jalan Allah, dan ada infak fisabilit tauhid, untuk di jalan setan. Jadi karena itu semua pengeluaran kita itu dapat dikatakan sebagai infak. Nah kemudian khusus yang untuk kebaikan, pengeluaran itu namanya sedekah. Membenarkan sodako itu kan dari membenarkan. Nah khusus lagi pengeluaran untuk kebaikan yang diatur secara khusus dengan aturan jumlahnya berapa, tarifnya berapa, itu zakat namanya. Kalau wakaf? Nah kalau wakaf itu sebenarnya sama dengan sedekah tadi, cuma bentuknya yang ditentukan, bahwa barang yang diwakafkan atau disedekahkannya itu adalah sesuatu yang bernilai jangka panjang. Bahkan kita tahu sekarang wakaf bentuknya tidak harus selalu barang sekarang ya, bisa berbentuk uang sekarang. Iya. Artinya ini tanah mau dibikin untuk fasilitas umum. Betul. Kita sumbang untuk boleh ya? Boleh. Nah, ada prinsip mengenai semakin banyak berbagi, semakin banyak kita menerima. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa, saya mana cukup bayar zakat nih Pak. Gitu loh. Nah ini perlu dijelaskan sebenarnya apakah zakat ini mengurangi harta kita atau justru bahkan akan menambah harta kita gitu loh. Iya, akan menambah harta kita karena sebenarnya setiap kita bersyukur, kan zakat itu sebenarnya bentuk syukur kita atas nikmat harta yang diberikan. Maka kata Allah setiap kita bersyukur akan ditambah kan nikmatnya itu gitu. Jadi pertama itu basisnya itu prinsipnya gitu. Kemudian yang kedua
kalau kita bersyukur itu akan mengundang juga datangnya harta yang berikutnya. Dan itu yang disebut dengan keberkahan sebenarnya. The more you give, the more you get, iya, gitu kan ya. Betul. Makin banyak kita memberi, makin banyak kita akan mendapatkan. Betul. Tapi kita nggak usah berhitung gitu kan. Berhitungnya artinya ya insya Allah lah gitu ya. Boleh berhitung-hitung juga boleh. Tapi semakin kita ikhlaskan, sebenarnya kita mau dapat berapapun, yakin aja ke Allah gitu. Mbak Feby, kalau bikin prioritas nih, ya utang masih banyak. Iya. Tapi kan keharusan kita menabung atau investasi juga harus ada kan. Yang mana harus dulu, bayar utang dulu atau investasi dulu? Nah makanya Kang Roni dan juga pemirsa di rumah, makanya tadi kenapa ada alokasi. Kenapa kemudian kita jaga level hutang kita jangan sampai lebih dari 30%. Karena itu adalah level maksimal yang bisa di-handle oleh sebuah keluarga. Gitu ya. Kemudian masalah kalau misalnya kita punya hutang, mana bayar hutang dulu atau kemudian nabung dulu. Membayar hutang itu wajib. Kalau kita menunda-nunda pembayaran hutang padahal kita mampu, itu kita zolim kepada orang lain yang menghutangkan kita. Jadi kenapa kemudian kita perlu mengatur ini supaya kita juga tidak zolim kepada orang lain dan kita juga ini bisa udah keterlanjuran Mbak, ya hutangnya lebih dari 30%. Apakah boleh lebih dari 30% akhirnya? Atau tetap harus 30%? Sabar ya bulan depan misalnya gitu loh. Boleh nggak? Sebenarnya ada tata caranya dalam Islam untuk melunasi hutang. Menghutangkan dan berhutang itu ada tata caranya dalam Islam. Jadi kalau pada mungkin saat kita perlu bahas lagi nanti di episode lain. Pada saat kita berhutang dan kita tidak mampu untuk membayar hutang, kita harus bilang pada orang yang menghutangkan pada kita. Intinya adalah komunikasi. Betul. Nah sekarang ke Pak Ahmad lagi. Sebetulnya paling pas itu menyalurkan zakat kita kemana Pak? Apakah perorangan atau lembaga amil zakat atau kemana sebetulnya? Kalau prioritasnya ke lembaga, karena pertama contoh Rasulullah sendiri memang mengelola zakat itu melalui satu pengelolaan organisasional gitu. Jadi itu yang paling diprioritaskan. Kemudian yang kedua manfaatnya juga kalau melalui lembaga akan lebih banyak, insya Allah ya, mobilisasinya lebih banyak, gitu kan. Manfaatnya juga akan lebih banyak dan mungkin lembaga-lembaga akan mengupayakan agar penyaluran zakatnya itu bisa bermanfaat lebih panjang daripada sekedar dikasihkan. Jadi apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat paling utama gitu ya? Betul. Jadi dikelola, kemudian dikumpulkan, karena yang saya tahu katanya kalau nih ya, masyarakat Indonesia kan berapa orang sih? 240 juta. Ya. Kalau orang bayar zakat betul gitu atau bayar nggak ada orang miskin, betul? Paling nggak separuh lah. Itu sudah bisa ditanggulangi dengan uang zakat. Sekarang berapa zakat yang terkumpul? Kalau yang terkumpul baru 1,8 triliun. Yang di lembaga ya, itu yang tidak bisa dihitung kan yang di masyarakat langsung kan. Itu kan justru lebih besar, bisa sampai 80% sebenarnya. Orang Indonesia bayar zakat itu langsung gitu. Hanya 20% mungkin yang bayar zakat. Mungkin orang masih ada yang keraguan. Artinya, saya bayar zakat ke lembaga, terus kontrolnya gimana? Apakah ada laporan dari lembaga misalnya gitu? Iya, itu memang wajib semua lembaga sekarang harus mempublikasikan laporannya dan harus diberi kesempatan masyarakat untuk ikut tanda petik mengawasi gitu kinerja dari masing-masing lembaga zakat itu. Nah sekarang kayak di Dompet Duafa nih ya, Bapak kan di Dompet Duafa sebenarnya lebih banyak ke alokasi mana? Kan ada pendidikan, kesehatan. Sekarang lebih banyak sekarang pendidikan, kesehatan dan ketiga baru ekonomi. Karena pendidikan basis kemiskinan juga, kesehatan juga basis kemiskinan, ekonomi untuk membangun kemandirian, kira-kira seperti itu. Baik, jadi masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu takut ya untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga. Iya, insya Allah seperti itu. Nah, tadi Mbak Feby mengatakan bahwa ada dua pendapat dari gross bayar pajak atau dari net. Sebetulnya disarankannya yang mana nih Pak? Pajak atau zakat? Ini? Zakat. Oh zakat. Kalau zakat penghasilan sekarang ini para ulama merekomendasikan dari gross yang dibawa pulang ya. Gross yang dibawa pulang. Untuk penghasilan? Untuk penghasilan ya. Gitu. Jadi apapun yang kita dapat bayar dulu zakatnya. Kalau dulu memang di masa lalu menggunakan zakat penghasilan itu kan dihitungnya tahunan, itu dipotong dulu dengan pengeluaran. Sudah konsumsi, bayar hutang, dan segala Cuma macam. Tidak banyak orang yang punya catatan rapi kan. Ini masalahnya. Itu masalahnya. Nah, mengenai catatan rapi, bagaimana cara mengelola pencatatan agar salah satu prinsip yang saya selama ini yakini adalah pada saat seseorang itu taat membayar zakat, itu pasti dia juga akan memperhatikan hal-hal lainnya, penghasilannya dia, pengeluaran dia, dan sebagainya.
Kemudian jadi ada timbal balik yang menurut saya positif gitu ya. Kemudian pada saat seseorang dia mencatat dengan rapi, mempunyai pencatatan yang cukup rapi, itu insya Allah zakatnya, sedekahnya, wakafnya lebih optimal. Jadi itu yang perlu kita yang perlu kita sosialisasikan terus kepada masyarakat, bahwa yang namanya zakat itu kan sudah ada aturannya, ada hitungannya, ada tarifnya, ada batas minimalnya, dan apa saja yang harus dizakatkan. Kalau catatan keuangan kita berantakan, kita tidak pernah tahu misalnya aset ini kita dapatkan kapan, apakah kita sewakan, apakah kita tidak sewakan, hasilnya berapa, karena aset yang kita sewakan itu juga salah satu objek zakat ya Pak ya, penghasilan. Jadi memang perlu sekali gitu bagi kita itu, apalagi sebagai muslim punya pencatatan yang rapi. Berarti administrasinya harus dirapihkan semuanya. Betul, supaya bukannya untuk apa-apa, tapi salah satunya adalah supaya gunanya kerjaannya Mbak Feby gitu ya. Jadi tolong pemirsa ya, mulai sekarang mulai mengatur. Betul, karena itu mempengaruhi juga optimalnya kita beribadah. Iya. Nah, dari Dompet Duafa sendiri Pak Ahmad, apa sih program yang sekarang sedang ini untuk masyarakat? Kita sekarang masih memberikan program utamanya layanan kesehatan, mengelola rumah sakit gratis, kemudian juga sekolah gratis, kemudian memberikan beberapa beasiswa yang cukup banyak ya jumlahnya untuk mahasiswa kita, program-program pemberdayaan ekonomi, klaster mandiri, banyak sekali yang kita lakukan sebenarnya. Ada ajakan atau himbauan mungkin untuk pemirsa? Ya, kami berharap bahwa masyarakat menyadari dari penghasilan itu ada hak orang miskin dalam zakat itu. Jadi harus betul-betul diperhatikan bahwa itu harus ditunaikan gitu. Bersihkan harta dan sucikan diri kita dengan zakat. Dari Mbak Feby mungkin, ayo kita mulai administrasi itu. Betul. Kembali lagi mengulangi lagi yang tadi saya katakan bahwa optimalnya kita membayar zakat itu bergantung juga dari seberapa baik kita mengelola keuangan. Kemudian juga jangan juga kita lupakan sumber penghasilan kita, karena tidak ada kebarokahan dari sumber penghasilan yang tidak halal. Oleh karena itu juga kita harus perhatikan dari mana kita mendapatkan uang, kemana kita belanjakan, dan juga menunaikan hak orang lain yang ada dalam harta kita. Untuk itu kita perlu juga mengelola keuangan kita dengan baik, administrasi keuangan keluarga juga harus diperbaiki. Terima kasih Mbak Feby, terima kasih Pak Ahmad sudah hadir di Visi Zakat kali ini. Dan itulah obrolan kita hari ini, bahwa ternyata dengan zakat kita bisa lebih cerdas mengatur keuangan atau finansial kita. Dengan mengatur semua tata cara pencatatan, administrasi, artinya kita juga mencoba untuk menata hidup kita lebih baik lagi, tentunya dengan zakat. Saya Roni Waluya undur diri, kita ketemu lagi di Visi Zakat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.